Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Ilmu sekalian, berjumpa lagi dengan Jejak Ilmu dalam konten-konten ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjalanan dakwah yang ditempuh oleh Nabi Harun dan Nabi Musa. Penasaran nggak? Yuk kita simak. Tapi sebelumnya, pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe agar Jejak Ilmu semakin semangat untuk memposting konten-konten bermanfaat lainnya. Sahabat Muslim, dari sekian banyaknya kisah Nabi Musa yang dikisahkan dalam Al-Quran, terdapat pula kisah Nabi Musa dan Harun, saudara sekaligus sahabat terdekatnya. Nabi Harun adalah saudara seibu Nabi Musa dan lebih tua 3 tahun dari Nabi Musa dan menjadi juru bicara Nabi Musa selama adiknya berdakwah. Saat berbunajat, Nabi Musa sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Harun sebagai nabi karena dia lebih fasih berbicara. Nabi Musa juga ingin menjadikan kakaknya sebagai pembantu dalam berdakwah karena dia takut kaumnya akan ingkar kepada dia. Kisah ini dituliskan dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Qasas ayat 34 yang berbunyi, Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'iya rida an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun, yang artinya, dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Permintaan Nabi Musa ini juga disebutkan dalam Al-Quran surah Toha ayat 29-33 yang berbunyi, Waj'al li waziran min ahli Harun wa akhi ashdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kai innaka kunta bina basira nusabbihaka katsira, yang artinya, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku supaya kami banyak bertasbih kepada engkau. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa itu dan berfirman kepada Musa dalam Al-Quran surah Toha ayat 36, Qala qad utita su'laka ya Musa, artinya Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu hai Musa. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Harun selalu disandingkan dengan nama Nabi Musa. Keduanya bertemu saat Musa dalam perjalanan kembali ke Mesir dari Madian. Dan semenjak saat itu, keduanya seperti sepasang nabi yang berdakwah bersama dan berpergian bersama. Dalam buku sejarah terlengkap 25 nabi diceritakan bahwa Nabi Harun pergi menghadap Fir'aun bersama Nabi Musa. Di sana, dia menjelaskan maksud kedatangan mereka, yaitu untuk mengajak Fir'aun beserta pengikutnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta meminta untuk dilepaskan Bani Israel dari perbudakan. Selama menjelaskan tujuannya itu, Nabi Harun berbicara dengan sangat lemah lembut dan jelas. Tidak salah jika Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Harun sebagai nabi dan sahabatnya selama berdakwah. Namun keduanya tidak bisa melunakkan hati Fir'aun dan kemudian membawa Bani Israel keluar dari Mesir dan jauh dari murka Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk tinggal sementara di sekitar perbukitan Sinai. Nabi Musa kemudian meminta Nabi Harun menjaga Bani Israel selama ia bermunajat ke puncak bukit Sinai. Tapi Nabi Harun tidak mendapat perlakuan yang sama seperti adiknya. Bani Israel tidak percaya kepada Nabi Harun, mereka lebih percaya kepada Nabi Musa. Maka di masa-masa itu, seorang penyihir Mesir mengambil kesempatan dan membuat patung sapi dari emas untuk disembah para suku-suku dari Bani Israel. Atas sihir itu, patung yang dibuat bisa nampak hidup dan sangat meyakinkan untuk disembah. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran surah Toha ayat 90-91 yang berbunyi, وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي.
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى, yang artinya, dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhan kalian ialah Tuhan yang maha pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami. Ketika kembali dan mendapati kaumnya menyembah berhala, beliau sangat marah dan membuang patung itu ke laut. Nabi Harun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi, dan berkatalah Nabi Musa kepada penyihir Mesir yang menyesatkan kaumnya seperti yang dituliskan pada Al-Quran surah Thaha ayat 97 yang berbunyi, Qala fadhhabu fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafah wanzur ila ilahika alladhi zulta alaihi akifal linuharriqan. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafah wanzur ila ilahika alladhi zulta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa, yang artinya, berkata Musa, pergilah kamu Samiri penyihir Mesir, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku. Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarnya. Dan lihatlah Tuhanmu, berhala itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sesungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Teladan yang bisa kita ambil dari kisah kakak beradik ini adalah kesabaran keduanya untuk menghadapi kaum Mesir yang tersesat, juga Bani Israel yang kurang beriman kepada Nabi dan Rasulnya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.